guys, kami dari kelompok 8 silabus 10 akan membahas materi mengenai fungsi pemeliharaan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mata perkuliahan manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami, SEMM. Nah, baik. Sebelum membahas materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Nikadek Satya Handayani. Yang kedua, I Gusti Ayu Ira Christine Wilhelmina. Dan yang terakhir, saya sendiri, Kadek Putri Ariantini. Berdasarkan fungsi pemeliharaan sumber daya manusia, terdapat 3 subbab materi yang akan kami bahas. Di antaranya, yang pertama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada komunikasi dan penyuluhan. Yang ketiga, program kesejahteraan karyawan. Materi pertama yang akan saya bahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, di mana perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ialah segala daya upaya, pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, mungkin saya akan memberikan contoh mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat saya bekerja, di mana saat ini saya bekerja di PT Buana Srista Internasional yang bergerak di bidang trading forex. Contoh dari keselamatan kerja di tempat saya bekerja, di mana perusahaan kami sebagai jasa penjual software trading forex, di mana mungkin ada salah satu user kami yang sudah menggunakan software ini merasa kurang puas dengan profit yang dihasilkan, sehingga risiko keselamatan kerja yang mungkin terjadi, user tersebut komplain terhadap pihak berwajib, tetapi dari pihak perusahaan kami sudah dilindungi oleh izin resmi dan sudah memiliki legalitas yang jelas. Dan dari pihak perusahaan kami juga sudah memberikan agreement yang sudah lengkap menjelaskan mengenai risiko yang kemungkinan akan terjadi dan sudah disetujui oleh dua belah pihak saat registrasi pembelian tersebut, sehingga pihak user tidak bisa semena-mena untuk menuntut kepada pihak berwajib. Contoh dari kesehatan kerja di tempat saya bekerja, di mana pada masa pandemi COVID seperti ini, di perusahaan tempat saya bekerja melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin dan melakukan rapid test, di mana pihak perusahaan mengharapkan agar jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit. Adapun 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun manfaat atau fungsi dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pekerja harus memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Dan yang ketiga, pekerja harus mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat. Baiklah, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu komunikasi dan penyuluhan. Pada hakikatnya, penyuluhan adalah suatu kegiatan komunikasi. Penyuluhan diartikan sebagai usaha menyebarluaskan dan mendidik ide-ide dan cara-cara baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk tercapainya hasil penyuluhan yang baik, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik.
Selain mengetahui hubungan komunikasi dan penyuluhan, kita juga harus mengetahui pentingnya berkomunikasi yang baik. Jadi, kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya berkomunikasi yang baik. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang terjadi. Masalah bisa timbul dari karyawan atau dari perusahaan. Sebagai contohnya, saya bekerja di sebuah kantor notaris. Jika terjadi suatu permasalahan, maka saya, rekan kerja saya, dan atasan saya selalu melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu memberikan dan menyampaikan informasi dengan tepat. Kita harus bisa menyampaikan ide atau informasi dengan tepat. Seperti contohnya dalam mengerjakan suatu berkas, haruslah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Maka dari itu, salah satu rekan saya mencari informasi dan menyampaikan kepada rekan yang lain agar berkas dapat diselesaikan. Yang ketiga yaitu sebagai penghubung atau jembatan. Komunikasi yang baik akan menjadi jembatan atau penghubung. Seperti contohnya, atasan saya selalu menyampaikan dengan baik tujuan sebuah transaksi. Kami para staf dapat mengerjakan berkas dengan baik jika hal tersebut dilakukan. Yang keempat yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Dalam perusahaan akan banyak pilihan-pilihan yang harus diambil dan dipertimbangkan karena akan mempengaruhi perusahaan di masa depan. Seperti contohnya di kantor saya, jika ada sebuah transaksi, maka harus dilakukan pengecekan sebelum transaksi dijalankan. Dan harus melakukan pertimbangan serta diskusi agar transaksi yang dijalankan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang baik dan efektif akan menciptakan koordinasi yang baik sehingga karyawan mendapat pekerjaan yang jelas dan semakin produktif dalam bekerja. Seperti contohnya dalam mengerjakan suatu transaksi, atasan saya pasti membagikan tugas masing-masing sehingga transaksi yang kami kerjakan dapat selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komunikasi sebagai suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses tidak memiliki awal dan akhir yang definitif. Pengalaman, pengetahuan, topik, informasi umum, serta sikap kita yang berasal dari masa lalu ikut berpengaruh pada respon kita terhadap sesuatu yang kita terima selama berkomunikasi. Nah, jadi komunikasi merupakan suatu proses interaksi sosial yang dilakukan seseorang untuk memahami sebuah pesan menjadi makna yang sama di antara kedua belah pihak atau komunikator dan komunikan sehingga tercapai kesamaan makna untuk tujuan tertentu. Unsur-unsur proses komunikasi. Unsur-unsur proses komunikasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama sumber, yang kedua pesan, dan yang ketiga penerima. Kali ini saya akan membahas unsur-unsur proses komunikasi secara satu persatu. Yang pertama yaitu sumber, yang biasa disebut sebagai komunikator. Bisa berupa orang perorangan maupun berupa suatu organisasi komunikasi yang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua yaitu pesan, disebut juga konten. Dapat berwujud tinta di atas kertas, suara, getaran arus listrik, lambaian tangan, kibaran bendera, ataupun tanda-tanda lain yang memiliki arti. Yang ketiga ada penerima. Biasa disebut komunikan. Bisa berupa individu yang mendengarkan, membaca, menonton, atau anggota suatu pertemuan yang disebut sebagai khalayak massa. Baik, di sini saya akan membahas mengenai program kesejahteraan karyawan. Menurut Heitzratsman, Ranu Pandojo, tahun 2002, mengatakan bahwa program pelayanan kesejahteraan adalah merupakan salah satu fungsi pemeliharaan karyawan dalam rangka menjaga kondisi fisik dan mental dari para karyawan.
Pelayanan yang diberikan perusahaan diantaranya pemberian tunjangan dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk tertentu yang diberikan kepada karyawan di luar gaji. Tunjangan tersebut biasanya berupa transportasi, uang lembur, jaminan kesehatan, cuti, kantin, asuransi, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya berdasarkan kebijakan perusahaan. Tujuan kesejahteraan. Tujuan pemberian kesejahteraan antara lain, yang pertama, untuk meningkatkan kesetiaan dan keterikatan karyawan kepada perusahaan. Yang kedua, memberikan ketenangan dan pemenuhan kebutuhan bagi karyawan beserta keluarganya. Yang ketiga, memotivasi gairah kerja, disiplin, dan produktivitas kerja karyawan. Jenis-jenis program kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan dilakukan agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan melakukan kinerja terbaiknya, serta merasa terlindungi dengan program kesejahteraan karyawan yang diterapkan di perusahaan tersebut. Sehingga, para karyawan tersebut dapat meningkatkan loyalitasnya terhadap perusahaan karena merasa perusahaan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap karyawan tersebut. Jenis-jenis program kesejahteraan karyawan yang diterapkan di perusahaan diantaranya, yang pertama, asuransi. Program asuransi bertujuan untuk melindungi setiap karyawan dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi ketika bekerja ataupun sedang tidak bekerja. Asuransi yang diberikan perusahaan biasanya asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan. Yang kedua, pemberian fasilitas. Fasilitas adalah salah satu penunjang dalam kesejahteraan karyawan. Fasilitas diperlukan oleh karyawan sebagai penunjang aktivitasnya. Fasilitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat berbentuk penyedia kantin, fasilitas perumahan, dan terakhir, fasilitas ibadah. Ketiga, pensiun. Pemberian pensiun berarti perusahaan memberikan sejumlah tunjangan kepada karyawan di masa purna waktu ia bekerja. Pensiun tersebut ditujukan sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan selama karyawan tersebut bekerja. Pensiun dapat terjadi karena usia yang telah melewati masa produktif, diperhatikan, kecelakaan, atau karyawan tersebut meninggal dunia. Yang keempat, program rekreasi atau hiburan. Perusahaan melakukan rekreasi atau hiburan untuk menyegarkan pikiran atau refreshing. Dalam menjalankan aktivitas yang menunjang kegiatan perusahaan, para karyawan mencapai titik jenuh di mana ia merasa bosan atau malas dalam mengerjakan segala sesuatu yang bersifat rutinitas. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan melakukan rekreasi atau hiburan untuk menyegarkan pikiran atau refreshing. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan olahraga dan kegiatan sosial. Baik, demikian video pembelajaran dari kelompok 8. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.